Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wa an'amana bil islam wa an'amana bil jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para jamaah sekalian, subuh ini kita lanjutkan lagi, ya mudah-mudahan kita selesaikan subuh ini materi berkaitan dengan akidah kita, yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalimat tauhid ini dalam Al-Quran bukanlah sekedar bacaan atau zikir yang kita baca saja sehari-hari, akan tapi sebuah prinsip, sebuah cara untuk hidup yang menuntut konsekuensi, termasuk seperti yang telah kita bahas dalam 2 atau 3 kajian sebelum ini. Mustahil kita bisa beriman kepada Allah, mustahil kita bisa la ilaha illallah, mustahil kita bisa la ma'buda illallah, tidak ada yang kita abdi kecuali hanya Allah, melainkan kita juga harus ijtanibut taghut. Ayatnya sudah kita bahas juga yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Surah An-Nahl ayat ke-36, surah 16 ayat 36. Sungguh telah Allah bangkitkan pada setiap umat itu rasul-rasul, dan mereka semua rasul itu sama, yaitu mengajarkan an i'budullah, agar kita semua hanya mengabdi kepada Allah, wa ijtanibut taghut, dan yang kedua adalah agar kita ijtanibut taghut. Kita telah bahas maknanya ini, menjauhi, menghentikan, kalau perlu memerangi taghut ini, ya. Jangan dulu alergi ketika disebut taghut seolah-olah ini pengajian tentang teroris, ya. Tidak, ini konsep Al-Qur'an dan kita sedang membahas tentang apa maknanya yang benar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 256 dan 257 Allah juga menjelaskan la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghut wa yu'min billah. Ini satu gandengan. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha Allahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam beragama. Artinya yang mau kafir silahkan kafir, yang mau muslim silahkan muslim, nggak boleh dipaksa. Tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sudah jelaslah mana jalan yang di atas petunjuk dan mana jalan yang menyimpang. Faman yakfur bit taghut, siapa orang yang kufur terhadap taghut, wa yu'min billah, dan kemudian hanya beriman kepada Allah. Ini satu rangkaian. Kufur pada taghut, beriman pada Allah. Enggak bisa dipisah. Tidak bisa kita hanya beriman pada Allah tanpa mengkufuri taghut. Tak bisa kita hanya mengabdi pada Allah tanpa ijtanibut taghut. Wa yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka seolah dia telah berpegang pada ikatan yang sangat kuat. Lam fisama laha. Tidak akan terlepas dia dari ikatan tersebut. Dan Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik, kemudian lanjutannya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah lah pelindung, penolong orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari gelap menuju cahaya. Minaz zulumat ilan nur, dari gelap menuju cahaya, dari bodoh menjadi paham, dari diam menjadi bergerak, dari kezoliman menuju penuh petunjuk keadilan. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut.
Adapun orang kafir itu penolongnya, pelindungnya adalah tauhid. Nah, ini perlu kita paham ya. Allah menggandengkan dua ayat ini. Bagaimana kalau pelindungnya tauhid? Yukhrijunahum minan nur ilal zulumat. Tauhid itu bekerja sebaliknya, mengeluarkan orang dari terang menuju gelap, dari pintar menjadi bodoh, dari semangat menjadi loyo. Inilah tauhid ya, yang kemudian mampu menyebabkan. Jadi kalau Al-Quran sudah menyatakan demikian, maka kita harus paham. Jangan-jangan naudzubillah tsumma naudzubillah, jangan-jangan kita terkena dampak tauhid ini menyebabkan kita tadinya semangat jadi loyo, tadinya pintar jadi bodoh misalnya, tadinya rajin ke masjid jadi malas ke masjid misalnya, dan lain-lain ya. Tidak selalu orang itu kalau kena penyakit dia sadar bahwa dia kena penyakit, betul nggak? Ada orang sakit dia nggak sadar. COVID-19 ini kan begitu, ada istilahnya OTG. Apa OTG itu? Orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala, dia sudah kena tapi nggak ada gejalanya, jadi dia nggak tahu. Kalau ada gejalanya dia tahu. Demam, batuk-batuk dan lain-lain, sesak napasnya, ya sudah ini nggak ada gejalanya. Tapi ada yang OTG, orang tanpa gejala, ya karena nggak ada gejalanya dia pikir dia sehat. Yang lebih bodoh lagi, udah jelas gejalanya banyak, masih juga ngerasa sehat gitu ya. Nah, ini hati-hati nih yang begini nih. Maka ada gejala nggak ada gejala, kalau orang sudah kena penyakit, maka bisa jadi dia akan bukan hanya merugikan dan merusak dirinya, tapi juga merugikan dan merusak orang lain. Apalagi kalau penyakitnya itu adalah penyakit yang dibenci oleh Allah. Kalau COVID ini kira-kira dibenci Allah nggak kira-kira kalau orang kena COVID? Hah? Kira-kira dibenci Allah nggak kalau orang kena COVID? Hah? Gimana Bu? Disayang lah, ya masa dibenci? Enggak lah ya. Sama kayak penyakit-penyakit lain. Enggak lah. Tapi kalau terkena pengaruh tauhid itu dibenci oleh Allah. Ya, mana bahaya coba. Gara-gara COVID aja kita ke masjid pakai masker, tutup kita deh, pakai masker, jaga jarak. Masjid juga jadi renggang-renggang begini gitu ya. Apalagi mau Ramadan nih, tinggal berapa hari lagi? Senin insya Allah kita udah tarawih ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk bertemu Ramadan lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi inilah bahayanya. Karena itu kemudian Allah memberikan resepnya untuk kemudian kita memahami tauhid itu apa. Kita sudah bahas panjang lebar. Kemudian juga bagaimana cara untuk menghindarinya. Para nabi rasul itu diutus semua nabi rasul itu diutus seperti tadi ayat 36 surah An-Nahl untuk menunjukkan pada umatnya bagaimana beriman pada Allah yang benar dan mengkufuri tauhid, bagaimana mengabdi pada Allah yang sesungguhnya, dan kemudian ijtanibut tauhid. Nah, ini kita bahas ya yang lalu. Ini sekarang kita sudah pakai pada alatnya. Ya, jadi kalau kita mau membersihkan masjid misalnya pakai alat apa? Nah, gitu ya. Kita tahu dulu yang kotor bagian mana. Kalau yang kotor itu lantai, maka alatnya sapu, pel, atau kalau pakai karpet vakum ya. Kalau nggak ngerti alatnya nanti repot. Begitu juga kalau yang mau dibersihkan itu yang lain misalnya ya. Maka kita harus tahu alat yang tepat apa. Adapun untuk ijtanibut tauhid ya, apa alat yang dipakai? Ini yang kemarin kita sudah bahas ya. Kalau nggak salah kemarin sudah sampai sini ya, sudah sampai pada alat yang dipakai ada 3. Yang pertama konsepnya dulu ya. Orang kalau mau melakukan sesuatu harus ada konsepnya. Kalau nggak ada konsep nanti asal saja ya, trial and error. Konsep itu nilai-nilai ilahiyahnya. Konsep itu dari Allah Subhanahu wa taala, ada dalam Al-Qur'an, ditunjukkan oleh Rasulullah dalam sunnahnya. Ibu-ibu mau bikin opor ayam misalnya untuk sahur Ramadan,
Ada resepnya bagaimana caranya bikin opor itu. Ayamnya berapa, bumbunya apa aja, berapa dan bagaimana caranya, itu semua konsep ya. Tapi konsep itu tinggal konsep ya. Bapak-bapak bawain, Bu, ini ada resep opor ayam nih, Bu. Oh iya Pak, enak kayaknya opornya. Iya enak. Udah diliatin doang. Kira-kira sahurnya pakai opor ayam gak tuh? Ya enggak, karena cuma diliatin doang ya. Banyak diantara kita begitu bersikap terhadap Quran. Quran itu penuh dengan konsep. Diliatin doang, ya sampai kapan juga nggak bakalan manfaatnya itu kita rasakan. Quran itu ibarat resep dari dokter, sang maha dokter, ya. Dan Allah menyebutkan ini, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimin illa khasara. Dan Allah menurunkan dari Al-Quran itu sebagiannya berupa rahmat dan syifa. Syifa itu artinya obat penawar bagi orang-orang beriman. Jadi hanya bagi orang beriman. Bagi orang kafir, wala yazidu zalimina illa khasara. Quran ini tidak menjadikan orang zalim kecuali kerugian buat dia, ya. Isinya adalah syifa, obat. Kalau bapak ibu ke dokter sakit tertentu apa aja ya, lalu dikasih resep oleh dokter itu. Nih resepnya. Apa yang kita lakukan dengan resep itu? Diapain kira-kira Pak? Hah? Diapain Bu? Tebus. Di mana nebusnya Bu? Apotek, bukan di pasar Bu. Resep itu ditulis untuk ditebus. Lalu setelah dapat obatnya, diapain obatnya Bu? Dibuang. Yang dibuang ya diminum sesuai dengan petunjuknya. Kalau 3 kali sehari ya 3 kali sehari. 3 kali 1 habis makan. 3 kali 1 sama dengan 3. Berarti 1 kali 3 juga sama dengan 3. Sama aja lah. Daripada 3 kali sehari ntar kita lupa, 1 kali 3 aja lah. Sekali minum 3. Kira-kira sembuh gak itu Bu? Inilah kalau gak sesuai aturan, bukannya sembuh malah. Begitu pula Al-Quran. Allah memberikan Quran itu syifa, resep buat obat, resep buat orang beriman. Lalu diapain Quran itu? Dibaca-baca aja. Ya persis seperti itulah kalau resep dokter dibaca-baca doang. Bisa sembuh gak kalau resep cuma dibaca-baca doang oleh ibu? Ya gak bisa ya. Kon baca Quran pahala. Betul, baca Quran itu pahalanya besar. Tapi sejak awal Quran itu Allah turunkan bukan sekedar untuk dibaca-baca ya. Membacanya begini, 1 huruf saja pahalanya besar. Tapi Quran itu adalah petunjuk, resep, obat. Nggak bisa cuma dibaca-baca doang. Dia harus dipahami, dilaksanakan. Persis kayak resep bikin opor ayamnya ibu-ibu itu. Buat apa dibaca doang? Ya nggak mungkin kita bisa bikin sesuai resep kalau nggak dibaca dulu, betul nggak? Baca, cuma itu baru langkah pertama, harus dilanjutkan. Di bulan Ramadan orang semua berlomba membaca Quran. Bagus. Tapi itu baru langkah pertama. Harusnya dipahami apa artinya. Surat Yasin kita baca tiap malam Jumat. Bagus. Jangan cuma surat Yasin, yang lain juga dibaca. Dan lebih penting dipahami apa isinya. Supaya konsep tidak sekedar tinggal konsep. Kita paham, lalu kita lanjut ke yang kedua. Individu yang tangguh itu alat yang dibutuhkan. Quran itu supaya bisa memberi manfaat bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Quran itu supaya bisa menjadi rahmatan lil alamin, harus ada orang yang mau melaksanakan Quran itu. Kalau nggak ada yang mau melaksanakan Quran itu, apa yang disebut dalam Quran itu nggak mau ada yang laksanakan, maka dia hanya tinggal konsep di atas rak-rak buku seperti ini. Dan tidak pernah kemudian manfaatnya itu terasa. Persis kayak resep masakan ibu-ibu yang banyak itu di rumah. Numpuk saja di lemari. Nggak pernah betul-betul
masak gitu. Ya, kalau mau itu bermanfaat harus kemudian dilaksanakan. Dan melaksanakannya membutuhkan individu, butuh Pak Sapi, butuh ibu. Wah, kalau ibu saya nggak jelas nih mukanya ya. Pokoknya ibu-ibu lah ya. Butuh bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya kita butuh. Itulah individu yang dimaksud. Dan nggak sembarangan individu, hanya yang terpilih. Kenapa begitu? Nggak semua sanggup. Maka bersyukur, ini nikmat terbesar bagi seorang manusia kalau dia diberikan kesempatan dan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan Quran itu sebagaimana yang Allah kehendaki. Kalau cuma untuk hidup doang mah semua dikasih kesempatan hidup oleh Allah. Kalau cuma untuk dapat rezeki doang semua dikasih rezeki oleh Allah. Mau sholat kayak mau enggak kayak dikasih rezeki oleh Allah. Mau ke masjid kayak mau enggak kayak dikasih rezeki oleh Allah. Iya apa enggak? Iya. Tapi kalau memahami Quran, kalau melaksanakan Quran, itu cuma orang tertentu yang diberikan oleh Allah, enggak semua orang. Maka beruntung kalau kita kemudian termasuk bagian tersebut, begitu juga keluarga kita. Nah, orang-orang seperti ini harus seperti yang disebut di layar ini ya, tangguh. Tangguh itu punya daya tahan, daya juang. Tangguh, nggak gampang jatuh, nggak gampang sakit. Sakitnya tanda kutip ya, bukan sakit fisik. Nggak gampang menyerah. Kemudian tersibghah, sibghatullah wa man ahsana minallahi sibghah. Ini adalah sibghah, celupan dari Allah. Maka siapa yang lebih baik celupannya dari celupan Allah? Orang tersibghah tuh begini. Dulu saya punya kawan, orangnya badannya biasa-biasa aja, agak kerempeng. Kerempeng itu apa? Agak kurus-kurus gitulah ya. Waktu SMA. Lalu kemudian ketika lulus SMA ternyata dia daftar di Akabri. Dulu namanya Akabri ya. TNI Polri itu masih jadi satu. Masuk Akabri. 1 tahun kemudian saya ketemu lagi sama dia, badannya sudah udah gagah Bu ya. Jadi Masya Allah, setahun aja begitu ya. Tersibghah itu model-model bukan cuma badannya, pikirannya, semangatnya, caranya dia berjuang ya. Itu namanya tersibghah. Dulu saya pernah ikut juga ya latihan dasar militer begini, nggak lama sih, cuma berapa 21 hari begitu. Emang lumayan juga itu ya, kalau ditempa di begitu berubah tuh kita tuh ya. Nggak boleh cengeng, nggak boleh tangguh, disiplinnya tinggi misalnya, ya begitu ya. Maka itu diperlukan individu model begini, diperlukan apa ya kalau bahasa sekarang tuh yang militan. Semangatnya tinggi, bapak-bapak yang militan. Ini ada nggak di sini kira-kira? Ada nggak? Kok diem semua deh ya. Kita tuh semangat ya. Kalau waktunya sholat dengan sempurna. Istau wa'tadilu waqimu sufufakum. Lurus rapat. Sekarang belum boleh rapat ya. Di beberapa masjid udah pada rapat semua ya. Tapi ya sudahlah ya. Lurus dan rapat, semuanya lurus dan rapat. Aqimu sufufakum, tegakkan shaf kalian ya. Tegakkan yang benar, jangan sampai keliru. Semangat semua ya. Allahu akbar, Allahu akbar gitu ya. Wa idza kan ayat hadisnya begitu. Rasulullah menyuruh innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Fala takhtalif alaih, jangan kalian selisih dia. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir ente takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Semangat. Fa idza qala waladhdallin qalu amin. Kalau imam bilang waladhdallin kalian ucapkan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nggak ada suaranya. Ulangi lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kagak semangat ini mah ya. Amin kayak subuh nih, kayak bagaimana nih? Pak Sam, gimana nih Pak? Yang militan tuh nggak begitu, kayak anak-anak itu, amin keras dan panjang. Ya, kalau ibu-ibu mah nggak usah Bu ya.
militannya dalam soal yang lain. Ibu-ibu itu kalau giliran, ayo ini kita santunan yatim cari dana, cepetnya luar biasa tuh. Tuh baru keren ya. 2 minggu saja 50 juta langsung. Wah, ini baru ibu-ibu nih ya. Mau ada acara apa? Udah tenang, konsumsi ibu-ibu yang beresin. Langsung. Nah, itu ya. Jadinya bukan yang model males-males ya. Aminnya aja kayak bangun tidur nih. Udah bangun belum nih ya? Semangat coba ya. Jadi maka bukan hanya dalam hal-hal seperti ini, tapi juga dalam berbagai kegiatan, dalam berbagai usaha, amal yang kita lakukan bersama-sama. Butuh itu ya. Kalau nggak tangguh, nggak tersibuk, nanti jadinya loyo ya. Nanti jadinya nggak semangat. Mau muda mau tua itu cuma soal umur, soal semangat mah nggak kenal begitu-begitu. Benar nggak Pak Sam? Wah, Pak Sam ini kan nggak jelas tua apa muda ini. Kelihatannya sih semangat terus ya. Waduh ya. Saya nggak berani nanya umurnya. Ya Pak Sam ya. Yang penting semangat. Oke, yang ketiga sistemnya. Orang demi orang semangat, terpompa semangatnya mau berjuang, tapi harus pakai sistem, cara yang benar. Kayak orang main sepak bola Bu, Pak ya. Kalau sepak bola itu nggak cuma modal semangat, nggak cuma modal individu, dia harus dirakit dalam sebuah sistem. Ada pelatihnya, ada mau pakai apa nih? Kalau bola gimana sih Pak? Gimana sih? 4-4-3 gitu ya? 4-4-3 misalnya ya. 4-4-3 itu hanya 4 di depan, 4 di tengah, 3 di belakang gitu ya. Atau apalah saya nggak ngerti, cuma kayak gitulah pokoknya ya. Ada formasinya dan semua harus ikut itu. Nggak boleh kemudian 1-2 orang bodo amat saya maunya begini, main sendiri. Itu dipecat dari timnya tuh kalau ada yang begitu ya. Ini harus kemudian tertata, nggak boleh kemudian sendiri-sendiri. Islam dari awal agama ini diturunkan oleh para nabi rasul sejak zaman Nabi Adam dulu sampai zaman Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari awal Islam itu adalah sebuah cara hidup yang berjamaah. Bukan cara hidup sendiri-sendiri. Makanya sholat berjamaah. Puasa ya berjamaah juga ya. Ada yang puasanya bukanya duluan. Nggak ada ya, semua rapi ya. Begitu maghrib langsung buka ya. Udah adzan subuh berhenti semua, nggak ada yang masih lanjut makan ya. Rapi semuanya ya. Di zaman Rasulullah bayar zakat pun berjamaah, ada baitul mal, nggak ada dilakukan sendiri-sendiri, tapi melewati baitul mal semua, sehingga tersistem, ketahuan siapa yang berhak mendapat zakat dan siapa yang harus ditarik zakat darinya. Khudz min amwalihim shadaqah, tarik, pungut. Jadi zakat itu zaman Nabi kayak pajak ya Pak Gusnadi ya, harus ditarik ya, harus ya begitu di zaman Nabi demikian ya, ada aparatnya ya, pengurus baitul mal itu didatengin dan kemudian diminta. Nabi sering menyuruh begitu orang-orang untuk menarik zakat itu. Kenapa? Karena memang ini harus menjadi bagian dari rukun Islam. Nggak bisa ya, selama kita punya penghasilan maka selama itu kita disuruh bayar zakat. Kalau sudah nggak punya penghasilan ya kita dizakati gitu ya. Masuk ke dalam golongan mustahik. Haji lebih berjamaah lagi. Emang bisa Pak Sam haji sendirian? Wah, mumpung sepi nih Masjidil Haram, kita haji yuk. Gimana ya? Ya sepi lah, orang belum waktunya haji kok. Ya sepi ya. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan yang ditentukan. Maka rapi semua. Tanggal 8 ke Mina, semua ke Mina. Tanggal 9 ke Arafah wukuf, semua wukuf. Setelah itu mabit di Musdalifah, semua mabit di Musdalifah. Kemudian berangkat lagi ke Mina tanggal 10, semua melakukannya. Nggak ada yang mencar sendiri gitu kemana. Ini orang lagi ke Mina, dia malah pergi kemana yang lain ya. Ini orang lagi wukuf, dia malah jalan-jalan ke Madinah. Mau ngapain ya? Nggak bisa. Ini ada aturannya sehingga kemudian terlihatlah betapa dahsyatnya dampak dari berjamaah itu.
liyashhadu mana fi'alahum, agar disaksikan bagaimana manfaatnya itu bagi mereka haji itu, bagi yang beriman maupun yang tidak beriman sekalipun ya. Masjid juga sama begitu ya. Maka kalau ada masjid nggak berjamaah, nah itu bukan masjid namanya, betul nggak? Masjid itu tempat berkumpulnya orang-orang yang mau berjamaah, bukan tempat berkumpulnya orang-orang yang sendiri-sendiri ya. Enggak, masjid itu tempat berkumpulnya orang yang mau berjamaah dalam kebaikan, bukan berjamaah dalam keburukan. Berjamaah dalam nyebar penyakit, bukan berjamaah dalam kebaikan ya, itu masjid ya. Maka kita dibiasakan untuk berjamaah ya. Berjamaah itu apa sih ya? Yang pertama ada imam pemimpinnya, kan sholat berjamaah mana sholat berjamaah nggak ada imam? Ada imamnya satu. Kedua ada makmum. Lah iyalah, kalau imam doang nggak ada makmumnya, emang sholat sendirian itu ya. Dan ada imamah, kepemimpinan. Jadi jelas tuh makmumnya dan imamnya sama, mengikuti aturan main yang sama. Subuh 2 rakaat ya semua subuh 2 rakaat. Kalau saya kan imam, suka-suka saya tambah serokaat lagi ya. Imam kayak gini gimana nih Pak? Udah tahu subuh 2 rakaat ya mau 3 ya. Kalau yang 4 rakaat isya misalnya, maka ada tasyahud awal. Kalau imam lupa, makmumnya ngingetin. Gimana cara ngingetinnya? Gimana Pak? Subhanallah. Imam yang salah, Allah yang dipuji. Tuh caranya ya. Bukannya malah diseret ya, salah lu kemudian didorong, nggak bisa, bukan begitu caranya ya. Semua sudah ada aturan sehingga makmum dan imam sama-sama tahu. Imam pun yang peka sedikit, kalau ada yang subhanallah ya mbok ya nyadar apa yang salah gitu. Subhanallah cuek, subhanallah lu ngapain subhanallah mulu. Ini imamnya nggak ngerti berarti ya. Gak bisa, berjamaah itu perlu imam, makmum dan imamah ya, kepemimpinan supaya satu sama lain saling paham ya. Baik, saya lanjutin lagi. Apa saja di sini kita lihat bagaimana caranya alat-alat tadi, konsepnya, individunya maupun sistemnya ditajamkan. Ibu kalau mau masak di dapur, pisaunya tumpul ya diasah dulu ya. Kalau enggak jangankan ngiris daging, ngiris bawang aja nggak kena tuh. Lama masaknya kalau nggak tajam ya. Pisau mah ada, resep mah lengkap, tapi nggak tajam ya, susah ngirisnya kan. Maka perlu ditajamkan. Pertama, konsepnya apa aja sih dalam Al-Quran itu untuk ijtanibut taghut? Yang pertama akidah berupa rukun Islam dan 2 kalimat syahadat. Rukun iman dan 2 kalimat syahadat. Ini yang kita bahas dalam kajian kita tentang 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rukun iman pun perlu kemudian itu dibahas juga. Jangan cuma diapal doang ya. Banyak diantara kita nggak ngerti rukun iman kita sendiri. Kok nggak ngerti Ustaz? Iya ya. Rukun iman ada berapa? Ada berapa rukun iman? 6. Yang pertama iman pada Allah. Yang kedua iman pada malaikat. Yang ketiga iman pada kitab-kitab Allah. Saya nunggu ada yang ngomong Rasul nggak? Kalau ada ngomong Rasul mesti keliru juga nih ya. Yang ketiga pada kitab dulu, kitab-kitab Allah. Yang keempat baru iman pada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima iman pada hari akhir ya. Banyak tuh ditulis di masjid-masjid biasanya ya. Orang yang beriman pada Allah dan hari akhir ya. Yang keenam iman pada hadisnya nggak begitu Bu. Hadisnya nggak menyebut qada dan qadar, nggak. Hadisnya menyebut iman pada takdir, khairuhu wa syarruhu, baiknya dan buruknya. Itu bunyi hadisnya begitu. Jadi saya lebih suka pakai redaksi hadis yang dari Nabi itu aja. Yang keenam itu rukun iman, iman pada takdir, baiknya dan buruknya. Begitu Nabi menjelaskan ya. Saya kira penjelasan Nabi itu yang terbaik. Jadi nggak usah kita ganti-ganti ya.
Iman pada takdir baiknya dan buruknya. Nah, kenapa iman ini ada 6? Ini adalah sebuah prinsip dasar yang harus kemudian dikuasai ya. Saya sering bertanya, kita ini cuma hafal doang, iman pada malaikat misalnya. Kenapa kita harus beriman pada malaikat? Coba jawab, siapa mau jawab? Ini tanya jawab, tapi saya yang nanya, jamaah yang jawab. Pak Sam, kenapa kita harus beriman pada malaikat, Pak? Ayo, kenapa ya? Nah, jangan kenapa ya jawabannya. Ayo, Bu, ada yang bisa jawab nggak, Bu? Kenapa kita harus beriman pada malaikat? Kalau malaikat nggak ada, kira-kira Ibu hati-hati nggak? Karena Allah ngawasi. Terus buat apa malaikat pula kalau emang Allah udah mengawasi? Pak, bantuin ibu-ibunya Pak. Kenapa iman pada malaikat? Karena Allah menciptakan malaikat adalah untuk mengawasi manusia, untuk disampaikan kepada Allah. Emang kalau nggak ada malaikat Allah nggak tahu Pak? Tahu. Tahu juga. Jadi kenapa iman pada malaikat? Baik, ini cuma aja pertanyaan godaan aja nih ya. Kenapa pada malaikat ya? Kenapa harus ada yang mencatat kita? Padahal Allah juga Maha tahu detail-detailnya. Ada nggak yang Allah nggak tahu? Nggak ada, semua Allah tahu. Saya nggak tahu Pak Sam tuh lagi mikir apa, tapi Allah tahu itu ya. Disampaikan kayak enggak kayak ya ada hadisnya begitu. Rasul menjelaskan. Tak ada satu kaum berkumpul seperti ini kayak kita di masjid ini atau di rumah atau di dan kemudian membahas dan membacakan ayat-ayat Allah, melainkan para malaikat ikut berkumpul di situ. Nih luar biasa nih Bu, Pak ya. Malaikat ikut berkumpul. Jangan-jangan banyakan malaikatnya sama manusianya nih. Jamaahnya cuma berapa nih? Malaikatnya lebih banyak lagi yang kumpul. Penuh sampai bersusun-susun. Ada menurut Rasulullah sekelompok malaikat yang kerjanya cuma begitu. Kan malaikat ini kan lex spesialis kalau bahasa hukumnya ya. Spesial aja, malaikat pencabut nyawa ya kerjanya cuma nyabut nyawa. Dia nggak pernah nyambi jadi pemberi rezeki, nggak pernah. Malaikat pencabut nyawa ya kerjanya cabut nyawa. Tapi jangan tanya betapa hebatnya dalam melakukan tugasnya itu ya. Bapak mau ngumpet di mana juga pasti ketahuan ya. Kadang-kadang malaikat pencabut nyawa ini ketemu Pak Sam di jalan, diliatin doang paling, belum waktunya gitu. Cuma diliatin doang ya. Emang belum waktunya. Tapi kalau udah waktunya disiplin, nggak peduli Pak Sam lagi ngapain. Betul nggak? Cabut aja, mau lagi di masjid kek, mau lagi di rumah kek, mau lagi ibadah kek, mau lagi maksiat kek. Nauzubillah ya. Jangan sampai ketemu malaikat maut lagi maksiat. Nauzubillah. Itu malaikat tuh ya. Malaikat tuh lex spesialis. Kemudian mereka berkumpul di sini dan kemudian melaporkan pada Allah. Ya Allah, tadi di Masjid Al-Hikmah subuh jam sekian ya, pada subuh pada ngumpul semua. Berapa orang? Itu disampaikan nih berapa orangnya. Saya aja nggak tahu berapa orang ini ya. Disampaikan. Kemudian apa yang terjadi? Disebutin satu persatu yang hadir di hadapan Allah, disebutin Pak Samsudin bin Muhdin, Samsudin bin Muhdin ya. Disampaikan nama kita dan nama bapak kita di hadapan Allah. Luar biasa tuh ya, disebut nama dan bapak kita juga disebut ya. Padahal Allah udah tahu Pak Samsudin ini binnya siapa, tapi disebutin juga oleh para malaikat itu ya. Satu persatu, ibu-ibu juga disebutin semua Bu, satu persatu. Kayak di absen begitu ya. Kok Ustaz tahu? Bukan saya yang tahu, Rasul yang nyampein ya. Hadisnya begitu bunyinya. Disampaikan satu persatu namanya. Lalu kemudian ditanya oleh Allah, ngapain mereka ngumpul? Kita ngapain ngumpul ini?
Pak Sam? Jawabannya malaikat itu mereka membacakan ayat-ayatmu. Wah, betul nggak? Dari tadi kita udah berapa ayat kita baca nih ya? Surah Al-Baqarah, surah An-Nahl. Bukan hanya dibaca tapi kemudian berusaha dipahami. Lalu kemudian Allah tanya lagi, mereka minta apa? Ini dari tadi saya lihat banyak yang doa nih. Pak Sam diam-diam di pojok doa tuh. Wah, banyak doanya nih ya. Banyak maunya berarti. Doa itu kan permintaan ya, permohonan pada Allah. Minta apa mereka? Malaikat menjawab, padahal Allah udah tahu ya, hadis itu menyebut begitu. Allah bertanya, mereka minta apa? Padahal Allah udah tahu. Malaikat menjawab, Pak Sam minta masuk surga ya Allah. Oh, betul nggak Pak Sam? Nggak, itu nggak minta. Mintalah, kita semua minta ya. Wa adkhilnal jannata darussalam. Kita minta supaya masuk surga dar assalam, negeri yang penuh dengan rahmat kebaikan ya. Apa Pak Sam tuh udah lihat surga? Kata Allah pada malaikat. Belum, orang belum meninggal kok. Gimana mau lihat ya? Oh, apalagi kalau sudah lihat. Apalagi yang diminta oleh ibu-ibu itu? Minta supaya jangan masuk neraka ya Allah. Wah, betul nggak Bu? Waqina adzaban nar ya. Jangan sampai kita masuk neraka, kita minta itu. Apa ibu-ibu tuh udah pernah lihat neraka? Ya, belum sih gitu ya, pakai sih. Belum sih gitu. Apalagi kalau sudah lihat. Jadi Allah bertanya pada malaikat padahal Allah udah tahu ya. Hadisnya menyebut begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya beriman pada malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, bahkan iman pada takdir baiknya dan buruknya, 5 rukun itu setelah rukun iman yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 5 rukun yang dari 6 rukun iman itu, sesungguhnya itu adalah sebuah konsep supaya kita mengenal Allah dengan benar. Tanpa kita mengetahui malaikat dengan benar, kita nggak bisa mengenal Allah dengan benar. Tanpa kita mengetahui kitab dengan benar, kita nggak bisa mengenal Allah dengan benar. Jadi rukun iman itu yang paling penting, nomor 1, iman pada Allah. Tugas semua nabi rasul itu datang diutus kepada semua manusia ini, kalau Rasulullah ya, itu untuk membuat kita semua mengenal Allah dengan benar. Tanpa itu nggak bisa. Apa sih misalnya malaikat? Malaikat itu makhluk yang satu-satunya makhluk yang Allah ciptakan yang bisa berinteraksi dengan Allah dan berinteraksi dengan ciptaannya. Tak ada satupun makhluk Allah selain malaikat yang bisa berhadapan dengan Allah. Hancur semuanya langsung. Nabi Musa pernah minta, itu disebut dalam Al-Quran. Nabi Musa pernah minta, ya Allah pengen lihat engkau dong. Ya enggak aja minta aja gitu ya. Pak Sam pernah minta gitu, ya Allah pengen lihat dong. Kalau misalnya nih Pak Sam nih punya sahabat yang hanya lewat WA saja, nggak usah medsos, kalau medsos WA sajalah ya. WA juga sekarang bisa. Pokoknya cuma lewat tulisan aja. Punya sahabat nggak pernah ketemu, taunya cuma lewat tulisan aja, teks aja. Lalu akhirnya sekali-sekali kita ketemu yuk, gitu kan? Pengen lihat. Nah, kita dengan Allah juga begitu, nggak pernah lihat, cuma baca tulisannya saja, yaitu Al-Quran. Ya, lewat doa-doa saja. Terus Nabi Musa rupanya saking cintanya pada Allah, pingin ketemu. Ya Allah, pengen lihat wajahmu dong. Apa Allah menjawab? Nggak bisa ya Musa, ente nggak bakalan sanggup. Tapi pengen ya Allah. Kalau ente mau, pergilah ke atas bukit itu. Kalau engkau sanggup bertahan di situ, engkau bisa melihatnya. Pergi ke sana. Ternyata apa yang terjadi? Gunungnya hancur dan Nabi Musa mental. Hampir mati, ya pingsan lah kalau bahasa kita gitu ya. Maka setelah sadar Nabi Musa minta ampun pada Allah.
Ampunilah aku dari memohon padamu sesuatu aku yang tidak punya pemahaman tentang. Jadi hati-hati kalau minta tuh ya. Minta ketemu Allah. Minta mau melihat Allah, nggak bisa. Tak ada satupun makhluk yang sanggup berhadapan dengan Allah. Hancur semuanya. Bahkan matahari yang begitu hebat dan dahsyatnya energinya yang bisa membuat kita hidup semuanya. Bahkan yang lebih besar lagi dari itu, tak ada yang sanggup berhadapan dengan Allah, melainkan akan hancur semuanya, kecuali malaikat. Nah, kalau malaikat ini memang sengaja Allah ciptakan, mampu berhadapan dengan Allah dan juga diciptakan untuk berhadapan dengan semua makhluk, termasuk mencabut nyawa, termasuk memberi rezeki, termasuk kemudian mengirim wahyu, ya, termasuk macam-macam yang lain. Tugasnya itu banyak sekali, ya, dan masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri. Kitab-kitab, kenapa kita beriman pada kitab-kitab Allah? Kitab-kitab Allah itu kan wa kutubuhu, ya, dan kitab-kitabnya, bukan satu. Kenapa enggak kitab saja, yaitu Al-Quran? Ada yang sudah paham ini? Kalau nggak paham yang begini-begini, kayaknya perlu nih nanti habis ini kajian tentang rukun iman, betul nggak? Jangan cuma diapalin doang, ya. Kenapa kitab-kitab yang lain juga disebut? Padahal kita nggak pernah lihat kitab-kitab lain itu. Ada berapa kitab yang disebut dalam Al-Quran? 4 per 5. Ada yang 4, ada yang 5. Satu apa, Bu? Ada yang urut, kenapa, Bu? Jabur dulu, Taurat dulu. Jabur Nabi siapa? Nabi Daud. Kalau Taurat Nabi Musa. Nabi Musa sama Nabi Daud duluan mana? Nabi siapa, Pak? Musa. Nabi Musa dulu, Bu. Nabi Daud tuh anak turunannya, ya. Daud, Sulaiman itu setelah Nabi Musa, ya. Jadi Nabi Musa dulu, ya. Taurat, Zabur, lalu Injil. Injil ini setelahnya lagi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Keempat, Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebutkan, ya. Allah menurunkan bukan hanya itu, betul nggak? Sama seperti Rasul. Berapa yang disebutkan dalam Al-Quran Rasul itu? 25. Apa cuma 25 Rasul yang diutus? Enggak, yang lain nggak disebut aja, ya. Yang lain nggak disebut, tetapi ada Allah menyebut walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Allah telah membangkitkan di setiap umat itu rasul-rasul. Berarti memang ada, cuma nggak disebut semuanya. Jadi kenapa kita beriman pada kitab dan rasul-rasul, ya, kitab-kitab dan rasul-rasul? Ini sebetulnya untuk kemudian memahamkan pada kita bahwa Allah senantiasa memberikan petunjuk dari awal manusia diciptakan sampai akhir zaman. Allah senantiasa memberikan petunjuk. Nggak pernah Allah itu menciptakan manusia didiemin aja gitu, suka-suka Pak Sam deh mau bagaimana, nggak pernah, ya. Petunjuk inilah yang membuat hubungan kita dengan Allah itu menjadi benar. Dan dengan petunjuk inilah Allah kemudian menguji mana yang pilihan, mana yang harus ditendang ke neraka. Naudzubillah. Mana yang diangkat ke surga, mana yang ditendang ke neraka. Kemudian rasul-rasul. Iya, tentu saja kitab ini perlu rasul untuk bagaimana maksudnya, tanyanya pada rasul. Quran misalnya, Quran cuma menyebut aqimis shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Enggak pernah disebut, Bu, berapa kali sholatnya sehari. Ada di Quran? Enggak. Berapa rakaat sholat itu? Ada disebut Quran? Enggak. Apa yang dibaca waktu sholat itu? Enggak ada disebut juga. Seperti apa ruku dan sujudnya? Enggak disebut. Disebut ruku dan sujud, tapi enggak disebut kayak apa. Wasjudu warka'u ma'ar raki'in. Sujud dan rukulah bersama orang yang ruku. Kayak apa sih ruku yang benar? Kayak apa sujud yang benar? Enggak ada dalam Al-Quran. Karena itu perlu rasul. Dalam surah An-Nahl ayat 44, ya.
Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ya. Kami turunkan adzikra ini kepada engkau ya Muhammad litubayyana linnas, agar engkau yang menjelaskannya kepada manusia, merincikannya kepada manusia. Begini loh angkat tangan itu, begini loh, begini ruku, begini sujud dan semuanya. Apa yang dibaca Rasul mencontohkan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sahabat tuh liatin. Ya Rasulullah, tadi habis takbiratul ihram sebelum baca Al-Fatihah kami lihat mulutmu komat kamit. Apa sih yang kau baca? Nah itu ya, Rasul menyebutkan doa iftitah. Ada berapa? Setidaknya ada 3 macam yang disebut dalam hadis itu ya. Yang paling pendek, yang sedang, yang panjang gitu ya. Kemudian dijelaskan. Oh oke, boleh pilih salah satu dari yang itu untuk kita baca. Maka ini semua dijelaskan oleh Rasul. Tanpa Rasul susah kita memahami Quran itu. Maka itu kemudian Allah memerintahkan, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diberikan oleh Rasul itu dari Al-Qur'an itu terima, laksanain. Wa ma nahakum anhu, apa-apa yang Rasul larang kalian darinya, fantahu, jauhi sudah, jangan kalian deketin. Ya, jangan dideketin kalau sudah dilarang. Nah, tanpa Rasul susah kita memahami kitab dengan benar. Dan akhirnya semua itu bermuara pada hari akhir, bahwa hidup kita bukan cuma sekarang, bahwa ada hari akhir di mana kita semua yang ada di sini dan yang di luar sana, percaya atau nggak percaya, meyakini atau nggak meyakini hari akhir itu, semua akan dibangkitkan. Tadi saya baca tuh, surat apa tadi yang saya baca? Ada yang tahu nggak? Surat apa? Yasin, kan masa nggak tahu ya. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Tuh ya. Allah cukup meniupkan sekali saja, mereka kemudian bangkit dan berhadapan dengan Tuhannya. Qalu, mereka semua berkata, ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Ayo, itu banyak diucapkan nanti oleh orang yang dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya. Siapa yang membangkitkan kami dari tidur atau istirahat kami ini? Hadza ma wa'adar rahman. Inilah apa yang dijanjikan oleh yang Maha Pengasih itu. Wa shadaqal mursalun, dan benarlah apa yang sudah disebutkan oleh para rasul itu. In kanat illa sayhatan wahidah, sesungguhnya itu cukup satu kali teriakan saja, satu kali tiupan saja. Fa idzahum jami'ul ladaina muhdharun, dan mereka tiba-tiba semua dikumpulkan di hadapan Allah. Nanti kita akan berhadapan dengan Allah dan nanti semua dipanggil satu persatu. Pak Samsudin bin siapa tadi, lupa lagi, bin Muhdin datang, celingak-celinguk, temenin dong, temenin masing-masing ya. Siapa yang mau nemenin Pak Samsudin? Nggak ada, sendiri-sendiri. Jangankan di sono, di sini aja di pengadilan kalau dipanggil sendirian. Oh ada pengacara, di sini pakai pengacara, sono mah nggak pakai, ya. Panggil satu persatu. Hari ini semua berhadapan. Ibu, kalau ada masalah selama di sini, ada apa-apa minta tolong suami. Bagus. Di sono nanti kagak bisa, Bu. Celingak-celinguk cari suaminya. Nggak bisa. Nyari anaknya nggak bisa. Masing-masing berhadapan dengan Allah sendiri-sendiri. Karena itu inilah rukun iman. Pada akhirnya kemudian rukun iman yang keenam. Yang keenam ini agak panjang, ntar aja kita bahas ya. Baik. Yang kedua, selain akidah juga jihad fi sabilillah. Jihad itu kesungguhan. Sungguh-sungguh ngaji yang benar. Kalau waktunya ibadah yang benar, sungguh-sungguh itu. Jangan orang lagi ibadah tidur. Sungguh-sungguh kalau waktunya tidur yang benar.
Jangan sambil ngelantur yang enggak. Tidurlah, istirahat yang benar. Memang Allah menjadikan tidur itu sebagai istirahat. Ya. Wa ja'alna nauma subatan, wa ja'alna laila libasan. Allah jadikan tidur itu sebagai istirahat, recharge kita ini, dan Allah jadikan malam itu menutup supaya kita bisa istirahat dengan tenang di situ, ya. Oh, saya satpam kerjanya Ustadz, kalau malam melek. Ya itu beda lah ya, tapi kebanyakan kita untuk istirahat malam itu. Nanti di waktu siang baru kita bangkit lagi. Nah, itu semua memang harus diatur dengan benar. Jihad itu begitu, bersungguh-sungguh. Waktunya ngaji, ya ngaji yang benar. Baca Quran yang benar. Pengajian yang benar. Jangan dicampur-campur. Giliran pengajian tidur, khutbah Jumat ngorok. Iya tuh, suka saya lihat tuh. Khutbah Jumat kayaknya dengerin padahal merem. Ngorok lagi. Aduh. Ya. Ntar kalau saya khutbahin begini pada colek-colek semua. Ini jihad ya. Kadang-kadang jihad itu bi amwalikum wa anfusikum ya, harus dengan jiwa kita, badan kita, pikiran kita, dan dengan harta kita. Ya, terbalik malah, bi amwalikum dengan harta dulu, wa anfusikum dan dengan jiwa kita. Jadi dengan harta dan dengan diri kita. Oke. Kemudian jadi jihad itu kesungguh-sungguhan. Apapun yang kita lakukan harus sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh nggak bisa. Ya. Keadilan dan perlindungan. Tentu saja Islam ini untuk rahmatan lil alamin, dalam arti memberikan keadilan. Banyak orang di muka bumi ini dizolimi oleh orang lain. Islam datang untuk mencegah itu. Nggak boleh ada yang dizolimi. Di pasar ada pembeli, ada penjual. Dua-duanya nggak boleh dizolimi. Penjual jangan dizolimi, pembeli juga jangan dizolimin. Harus ada keadilan di situ. Gimana penjual dizolimin? Dan nawarnya nggak kira-kira, minta tambahannya juga ampun-ampun. Tuh, sepakatnya sekian, tiba-tiba kemudian ditawarnya nggak seperti yang disepakati misalnya, dan lain-lain. Atau sebaliknya buat pembeli, ya, yang dijual itu barang orisinil, giliran dibungkus, yang dibungkusin barang KW3 misalnya. Aduh, mau itu dagang di pasar kek, mau dagang online kek, sama tuh. Jangan sampai dizolimin. Ya, maka kemudian Islam datang bukan cuma untuk nyuruh kita sholat, bukan cuma untuk nyuruh kita puasa Ramadan, tapi juga untuk menjamin keadilan di pasar. Percuma masjid ini berdiri tegak, bangunannya bagus, umatnya banyak yang berjamaah di sini, tapi nggak mampu mencegah keadilan, mencegah kezoliman, tapi nggak mampu memberi keadilan. Ada yang salah kalau begitu. Belum beres kita ini berjamaah kalau begitu modelnya. Mardatillah. Ya, selain keadilan juga perlindungan. Perlindungan itu sangat-sangat diutamakan. Maka Islam harus punya kekuatan supaya bisa memberi keadilan dan supaya bisa memberi perlindungan. Bagaimana memberi perlindungan kalau kita sendiri nggak kuat? Bagaimana Pak Sam melindungi anak istrinya kalau Pak Sam sendiri nggak kuat, loyo, sakit? Harus kuat. Jadi laki-laki harus begitu Pak. Ya iyalah ya, harus. Mardatillah itu berharap hanya kepada Allah, ridho Allah. Kita lakukan semua itu bukan untuk ria'an nas, bukan untuk dipuji manusia. Apalagi jadi pengurus masjid nih. Sekarang siapa ketua ya, Pak Kusnadi ya? Ya Pak Gus. Jadi pengurus masjid itu bener aja dikritik orang, apalagi kalau salah. Ya, bener aja dikritik, apalagi kalau salah coba. Ngambil langkah A ada yang kritik, ngambil langkah B ada juga yang kritik. Pokoknya nggak pernah puas dah. Kalau saja nggak mardotilah nih, udah gedek duluan nih ya. Tapi enggak. Itu bedanya. Yang dilakukan bukan karena pengen dipuji orang. Biarin aja dicela, biarin aja. Selama kita udah bener, istiqomah di atas kebenaran itu. Biarin. Ya, orang mau nyinyir, apa bahasa anak muda itu apa? Julid,
Julid itu apa sih? Judes lidah. Lidahnya judes gitu ya. Waduh, kalau ngeritik itu nggak tanggung-tanggung. Apapun itu kalau yang mardotillah tenang, dia nggak terpengaruh, nggak gede kupingnya gara-gara dipuji, nggak hancur hatinya gara-gara dikritik, dicela, nggak. Stabil, itulah mardotillah itu, dan itu diperlukan ya bapak-bapak menafkahi keluarga, melindungi keluarganya sendiri, tidak untuk minta dipuji. Tidak, karena memang itu udah tugas dan kita lakukan karena berharap pada Allah. Ibu-ibu melayani suami, mendidik anak-anaknya tidak untuk minta dipuji. Nih misalnya nih, tadi siapa nih yang ngasih ini nih? Mana Pak Dedi ya? Saya disediain minum, lalu saya minum. Bismillah. Oh nggak enak tehnya. Pak Dedi sakit hati, Ustadz nih nggak tahu terima kasih, udah dikasih teh masih celak lagi. Tuh kalau nggak mardotillah, kalau mardotillah tenang aja. Oh gitu Ustadz ya, nanti gulanya dibanyakin deh. Nah misalnya santai aja ya. Kenapa? Kita tidak bekerja, tidak beramal, tidak berjihad untuk dipuji orang, nggak ya. Lalu kemudian menajamkan individunya. Kita harus ngerti nih, penajaman konsep artinya kita harus ngerti konsep-konsep ini. Apa sih konsep keadilan? Apa sih konsep jihad? Apa jihad itu sama dengan perang, bunuh-bunuh orang? Ya enggak selalu. Kalau waktunya perang ya memang itu dibutuhkan. Zaman Belanda dulu kalau perang sama Belanda nggak pakai bunuh-bunuh, bagaimana di Belanda mau pergi? Nggak bisa. Waktunya perang ya bunuh-bunuhan. Nabi pun begitu, sahabat pun begitu. Nggak bisa waktu perang. Maaf ya, kita musyawarah aja deh. Kalau bisa musyawarah dari tadi aja nggak usah perang, ya. Pada waktunya memang diperlukan nih, tapi bukan berarti sembarangan ngebom sana, ngebom sini, nembak sono, nembak sini, pakai pistol palsu lagi. Aduh, bukan itu konsep jihad ya. Jadi jihad itu kesungguhan. Pada saat itu sungguh-sungguh kita sungguh-sungguh. Kalau nggak dipahami ini bahaya nih, apalagi anak muda yang semangat-semangat direkrut jadi teroris karena nggak ngerti konsep jihad yang benar itu bagaimana, ya. Atau sebaliknya yang alergi, udah gak usah ngomong-ngomong soal jihad deh, ini masjid yang cinta damai, gak usah ngomong-ngomong soal jihad, jangan ngomong-ngomong soal togut Ustadz, ini masjid yang anti teroris. Apa urusannya? Togut itu ayat Quran, kalau kita gak ngerti bagaimana kita bisa melaksanakannya? Jelas ya? Nah makanya harus ngajinya yang benar, kalau nggak benar ya malah kacau nanti. Baik, kemudian individunya ditajemin. Nih, ada berapa banyak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak remaja, kalau nggak ditajemin, ya tumpul semua. Banyaknya nggak ada gunanya. Rasul sudah memprediksi akan tiba suatu zaman di mana umat Islam itu dikerubungin oleh orang-orang kafir, musuh-musuh Islam itu seperti hidangan di atas meja. Semua berebut mau ngambil yang terbaik. Sahabat kaget, ya Rasulullah. Waktu itu sudah menang umat Islam ini, sudah berjaya di Madinah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa jumlah kita sedikit waktu itu sehingga dikeroyok? Enggak, jumlah kalian banyak. Tapi jumlah kalian yang banyak itu hanya seperti buih di laut, enggak menolong apa-apa. Banyak tapi tumpul. Kenapa tumpul? Karena kena penyakit wahan. Apa penyakit wahan itu? Ada yang tahu apa penyakit wahan itu? Hubbud dunia, cinta dunia dan takut mati. Betul Pak, cinta dunia takut mati. Apa-apa bawaannya untuk dunia, ngapa-ngapain urusannya untuk dunia, segalanya cuma untuk dunia saja dan nggak mau mati. Takut mati. Kalau bisa panjang umur ya. Ada yang sedih, Allah lagi baca Quran, sholat, doanya nangis. Kenapa ente nangis? Saya ada kena penyakit, takut mati. Ya, emang kalau sehat terus nggak mati gitu? Mati nggak perlu syarat. Tidak ada syarat harus sakit dulu, enggak. Yang sehat-sehat mati banyak. Mati tidak butuh umur. Mau muda, mau tua, mau banyak, mau sedikit umurnya, mati-mati saja. Mati juga tidak mengenal jenis kelamin, mau laki mau perempuan, nggak ada ceritanya. Ya,
Jadi bukan itu. Kalau itu sudah terkena pada kita, aduh, jumlah yang banyak tidak menolong apa-apa. Tumpul. Bagaimana individu ini bisa tajam? Pertama dengan ilmu yang sahih, akidah yang benar di kepalanya, konsep yang benar di kepalanya, cara ibadah yang benar yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, bukan yang sembarang-sembarangan. Yang kedua, paham potensinya. Ini saya demen nih, kayak anak muda kayak siapa itu, imam ya, pakai ini ya supaya bisa yang nggak hadir di masjid bisa lihat di YouTube, ya begitu kan? Ya, ditaruh di YouTube, ini kan canggih, potensinya ada, sehingga orang bisa tetap menikmati kuliah subuh ini. Nanti malah jadi nggak ke masjid katanya. Ya nggak gitu juga ya. Dia mungkin kita berbaik sangka ada uzur yang dibenarkan, tetapi datang ke masjid ini bukan cuma untuk dengerin saya ceramah. Yang paling penting itu mendapat keberkahannya di sini. Mendapat keberkahannya ya. Anak-anak saya tuh sekolah kuliahnya online mulu. Ya walaupun bisa transfer ilmu lewat online, tapi bertemu dengan guru, bertemu dengan teman-teman yang mencari ilmu, keberkahannya itu loh yang kemudian nggak dapet kalau cuma online begini. Beda rasanya ketemu langsung, dan kemudian apalagi kalau kita zaman dulu ya sekolah ya cium tangan pada guru-guru kita, itu keberkahannya luar, didoain, masya Allah. Apalagi di tempat yang mulia kayak masjid ini, di waktu yang subhanallah luar biasa. Maka sekali lagi paham potensi, bapak-bapak potensinya bagaimana, ibu-ibu bagaimana, dan semuanya, dan kemudian dirajut potensi itu kelak. Nah, ibadah itu melatih potensi. Ayo, jangan kita cuma ibadah tapi nggak tahu hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Buat apa Allah menyuruh kita sholat 5 waktu kalau yang laki-laki disuruh ke masjid berjamaah pula? Buat apa Ramadan yang sebentar lagi datang ini? Jangan cuma untuk mengulang-ulang ritual tiap tahun. Rasul sudah mengingatkan, rubba shaim laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Nggak dapat apa-apa. Kenapa disebut begitu? Nggak nyambung antara puasanya dengan kehidupan sehari-harinya. Kagak nyambung. Apa sih puasa itu? Puasa itu muraqabatullah, perasaan diawasi oleh Allahnya itu loh. Kagak ada orang yang lihat. Aus sudah enak lagi ya, tapi masih puasa, nggak berani ya. Lihat jam, Pak Sam udah ada minuman dan makanannya di hadapannya. Udah aja deh, belum kata Pak Sam. 2 menit lagi. Berani nggak Pak Sam minum? Udah kali Pak, kata anaknya. Belum, kurang 1 menit lagi. Berani nggak ada yang mulai? Akhirnya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru kemudian Bismillah. Karena aus dari tadi, minum lagi. Alhamdulillah. Gitu kan? Apa artinya? Begitu baiknya orang yang puasa itu, korupsi 1 menit nggak berani. Korupsi 1 menit nggak berani, apalagi miliaran. Kalau saya jadi Presiden Republik Indonesia, boleh kan? Kalau ya. Sehari setelah dilantik, hari kedua saya keluarin Kepres. Kepres apa ya? Boleh ya? Keputusan Presiden. Apa isinya? Semua warga negara Indonesia, nggak peduli agamanya apa, harus puasa Ramadan semua. Wah, kok gitu Ustaz? Itu mah fanatik amat. Bukan soal fanatik, tapi sebagai Presiden Republik Indonesia, saya pingin semua warga negara itu menjadi baik seperti baiknya orang yang puasa. Korupsi 1 menit nggak berani. Kalau itu terjadi, wah KPK nganggur. Polisi nganggur, ngapain? Semua merasa diawasi oleh Allah. Ya.
Orang-orang pajak kan puasa semua ya, bagus ya. Wah, mantap tuh. Karena bahaya tuh kalau enggak ya. Maka kemudian harus begitu. Pejabat-pejabat negara tuh, wah, kalau nggak merasa diawasi oleh Allah, habis deh ya. Ibadah itu melatih potensi. Semua ibadah termasuk zakat, termasuk kurban. Apa sih kurban itu? Apa cuma pesta potong daging bareng-bareng atau apa sebetulnya? Kalau ini nggak dipahami, apalagi haji, puncak dari semua ibadah. Kalau itu nggak dipahami kaitannya dengan yang sehari-hari, maka ibadah ini cuma sekedar melakukan saja. Coba Bapak Ibu, saya mau tantang nih, ada nggak perintah dalam Al-Quran untuk melaksanakan sholat? Ada nggak? Ada nggak? Hah? Nggak ada Pak, betul. Nggak ada perintah melaksanakan sholat. Coba cari. Melaksanakan itu dalam bahasa Arabnya fa'ala yaf'alu, if'alus sholat. Nggak ada. Yang ada adalah aqimis sholat, tegakkan sholat. Nah, kita robah jadi melaksanakan sholat. Kacau tuh kalau udah begitu. Tegakkan sholat, bukan cuma dilaksanakan. Kalau cuma dilaksanakan terus kita pikir udah beres, punya tiket masuk surga di tangan, enak aja. Cuma dengan melaksanakan, apalagi haji, al-hajju hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Haji mabrur itu nggak ada balasan pahalanya. Kalau balasan pahala itu kalkulator, haji mabrur itu kalkulatornya nggak bisa ngitung. Balasannya langsung masuk surga. Haji mabrur, ada syaratnya itu mabrur. Kalau nggak mabrur, ya nggak ada guna. Bagaimana haji itu mabrur? Nah, ini yang kemudian harus dipahamin. Apa sekedar dilaksanakan? Apa sekedar berangkat ke Tanah Suci? Apa sekedar wukuf di Arafah? Nah, nggak begitu. Justru haji mabrur itu baru ketahuan setelah dia pulang, bukan waktu dilaksanakan. Ya waktu dilaksanakan juga ya. Semuanya, rukunnya, syaratnya harus dipenuhi dengan sempurna, ilmunya dipahamin, dilaksanakan dengan benar, bukan dilaksanakan ngaco-ngaco, bukan dilaksanakan semaunya sendiri, tapi dengan benar menurut ketentuan Rasulullah. Tetapi setelahnya itu kemudian menjadi pertaruhan. Kalau dia nggak mabrur, semua ibadah lain disebut makbul, kecuali haji disebut mabrur. Kenapa? Nah, coba itu tanya. Jadi jangan sekarang dibahasnya. Satu kajian sendiri itu tentang haji. Insya Allah nanti kapan kita bahas ya. Jadi ibadah itu melatih potensi sebetulnya. Ada hubungannya. Tiap hari saya lihat di kantor-kantor polisi atau kantor tentara itu apa di markas-markas polisi atau markas-markas tentara itu sangat sering diadakan upacara. Betul nggak? Lihat aja tuh, dikit-dikit upacara kalau pagi, dikit-dikit upacara. Apakah upacara demi upacara itu untuk melatih polisi supaya jadi jago upacara? Ya mungkin mereka jago upacara, tapi bukan itu tujuannya. Mereka upacara tiap hari itu untuk melatih disiplin. Begitu ada perintah, langsung laksanakan. Itu disiplin. Siap dalam barisan, bukan mau masing-masing. Itu disiplin. Nah maka kita juga harus paham apa maksudnya Allah kemudian menyuruh kita ibadah ini. Baik, hari ini mungkin itu dulu ya. Kita ujung dari semuanya ini tadi kalau di individu. Terus kalau udah belajar dan latihan, pasti ada ujiannya. Betul nggak? Masa sekolah nggak ada ujiannya? Masa kuliah nggak ada ujiannya? Ujian itu perlu. Buat apa ujian itu perlu? Buat apa? Allah kasih kita ujian. Bapak pernah dikasih ujian nggak sama Allah? Pernah nggak? Pernah ya? Kayaknya sering nih kalau gitu. Imam pernah nggak diuji oleh Allah? Pernah nggak? Jawab, pernah nggak? Pernah. Kok malu-malu jawabnya ya? Buat apa Allah kasih kita ujian? Ujiannya Pak, ujiannya dulu. Kalau guru ngasih ujian supaya apa? Ngukur apa? Ngukur kemampuan. Guru ngasih ujian ke murid untuk ngukur kemampuan, betul? Allah nguji kita untuk ngukur kemampuan juga. Ya, emang Allah nggak tahu Pak? Nah, terus buat apa dong? Kalau guru kan mungkin nggak tahu nih, kayaknya diuji.
Kalau Allah tahu nggak? Bingung. Tahu ya. Terus kenapa diuji? Emang Allah nggak tahu, Pak? Allah tahu. Jadi yang supaya tahu itu bukan Allah. Allah udah tahu, nggak usah diuji juga Allah udah tahu. Berapa nilai bapak ini udah tahu Allah. Yang nggak tahu tuh kita. Betul nggak? Karena itu diuji Allah supaya kita tahu. Nanti kalau di akhirat kamu ditunjukin nih nilainya. Jangan pura-pura nggak tahu. Ujian tanggal sekian, Pak Sam gagal. Yang pura-pura nggak tahu, Pak. Ya kan, gagal kan? Nah, diuji dengan diberi kesempatan untuk maksiat. Gagal misalnya. Naudzubillah. Ya udah, kemudian kecatat tuh nilainya segini. Diuji dengan kenikmatan. Gagal, nggak bersyukur. Kena, catat. Allah mau udah tahu, tapi kita nih jangan pura-pura nggak tahu nanti. Di akhirat kemudian ditampakkan semuanya itu. Dan kita kaget. Ya ngapain pakai kaget? Emang itu udah tahu kan? Ada saatnya kita berhasil. Tahu juga. Nih hasilnya top. Jadi ujian itu. Dan kalau kita udah tahu sekarang nilainya, baru tuh supaya kita meningkatkan lagi. Dan Allah itu maha baik ya. Kalau kita gagal satu ujian, diuji lagi kesempatan berikutnya, dikasih apa itu namanya remedial gitu ya, apa perbaikan di hair kalau kuliah tuh supaya diuji lagi. Jadi kalau ada orang kena ujian kemudian gagal, biasanya kalau Allah sayang pada dia diuji lagi supaya nilainya lebih bagus lagi, supaya dia meningkat ya. Dan terakhir, semua ibadah ujian untuk meningkatkan akhlak kita. Akhlak itu bukan cuma standar nilai yang ada di Quran. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rasul bilang, aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu adalah kompetensi. Supaya Pak Kus ini misalnya kompetensinya meningkat, maka harus dididik dan dilatih. Begitu kan? Ada diklat supaya kompetensinya naik. Kalau diajak banyak gitu Pak ya. Ada pelatihan ini, pelatihan itu, naik lagi, ikut lagi ini, kalaupun disekolahin lagi supaya terus naik kemampuan dan kompetensi itu, pemahaman dan keterampilannya harus dinaikin. Pak Sam udah pernah khotib Jumat belum Pak Sam di sini? Udah pernah belum Pak? Udah pernah belum? Jadi khotib Jumat di sini udah pernah belum Pak? Lah, harus dinaikin. Setuju gak Bapak-bapak? Ayo lo, udah setujuin Pak ya. Harus dinaikin ya. Masa jadi jamaah terus? Naik kompetensinya supaya, itu contoh saja. Supaya bisa begitu, ilmunya harus ada. Apa sih syaratnya khutbah Jumat itu? Tata caranya dan praktek. Nggak malu Ustadz kalau Jumatan. Ya sudah, kalau malu langsung Jumatan, minimal terawih kek. Ada jadwalnya terawih ya. Kalau enggak kuliah subuh kek gitu ya. Nah, giliran kalau perlu bapak-bapak di sini semuanya juga harus begitu. Itu baru dalam soal-soal ibadah biasa. Begitu juga kompetensi kita yang lain harus dinaikkan semuanya. Jadi tujuan menajamkan individu ini supaya kompetensinya naik. Dari kopral jadi bisa jadi jenderal. Dari pegawai biasa supaya bisa jadi ya apalah itu yang paling tinggi gitu ya. Golongan yang paling tinggi sana. Nah, maka kemudian itu seharusnya jangan kita udah berislam puluhan tahun masih saja awam terus sampai meninggal. Kenapa begitu? Emang nggak ada masjid di sekitar situ? Emang nggak ada yang ngajarin? Emang nggak ada yang ngelatih? Ada sih. Terus kenapa? Males. Nah, kalau itu jawabannya bahaya nih nanti kita. Kalau dipanggil oleh Allah lalu ditanya, ngapain aja? Dikasih nikmat begitu besar, umur yang panjang, bahkan tinggal dekat Masjid Al-Hikmah yang hebat ini. Mau jawab apa coba? Ya, baik, itu aja hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sedikit kalau ada pertanyaan, udah 6:30, nggak usah pertanyaan ya, udah siang ya. Insya Allah berikutnya aja nanti kita adakan tanya jawab. Saya akhiri, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menganugerahkan dan memberikan kita rezeki berupa pemahaman yang benar dan menjauhkan kita dari pemahaman yang salah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk beramal sesuai dengan ilmu yang benar,
dan menghindarkan kita dari beramal dengan ilmu yang salah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ridhonya atas semua amal usaha yang telah kita lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.